Halo Pop Gengs. Hewan memiliki bagian tubuh dengan fungsinya masing-masing yang dipakai untuk bertahan hidup, seperti wol domba yang berguna menghangatkan dan melindungi kulit, tanduk rusa dan banteng berguna saat pertarungan, atau jarumnya lebah yang berguna untuk melumpuhkan pengganggu. Tapi tidak selalu sesuai fungsi umumnya loh. Ada bagian-bagian tubuh hewan yang malah menjadi alat pembunuh bagi dirinya sendiri. Bagian yang mana? Kita lihat di daftar kali ini ya. Nah, rusa dikenal dengan pejantannya yang bertanduk. Selama musim kawin atau saat ingin menaikkan agresi dan testosteronnya, dua pejantan ini akan bentrok. Tanduk akan diarahkan ke kaki lawan hingga terjadi baku tubruk. Biasanya tidak ada yang terluka sih dalam serangan ini. Justru tanduk masing-masinglah yang jadi sumber petaka. Sering terjadi tanduk mereka saling terkait hingga nggak bisa lepas. Kematian terjadi nih karena akhirnya kelelahan, terluka saat berusaha melepas kuncian, atau ada serangan hewan lain. Nah, dalam video ini, dua rusa ini terkunci, dan salah satu dari mereka udah mati. Dan satunya nampak tersiksa nggak bisa melepaskan diri. Dua rusa ini awalnya dikira telah mati. Tapi salah satu di antara mereka ternyata masih hidup. Hanya sudah tidak berdaya. Sampai Zack memotong sebagian tanduknya agar terlepas. Kejadian ini bahkan udah jadi pemandangan umum bagi para pemburu di wilayah Amerika. Dari alat tempur dan perlindungan untuk menjatuhkan lawan, malah membunuh diri sendiri. Dan ini adalah babi rusa, kerabat babi liar yang memiliki gigi taring termodifikasi, yang hanya dimiliki oleh pejantan. Taring ini berfungsi jadi pelindung mata dari duri, tapi fungsinya terlalu sederhana dibandingkan kerugian yang dihasilkan. Taring ini ya terus tumbuh melengkung ke atas, maka tidak jarang ada yang sampai menembus kulit ke tengkorak mereka. Dan itu akhirnya bisa membunuh mereka. Fungsinya emang sangat sederhana dibanding kesialan yang diakibatkan. Taring ini ya juga sangat rapuh. Dalam pertarungan, para pejantan kerap terlihat melindungi taringnya dengan cara mendongak agar jauh dari jangkauan lawan. Dan sebagai taring pun tidak digunakan untuk mengoyak makanan. Wah, nggak terlalu berfungsi ya. Selanjutnya adalah domba domestik atau Ovis aries. Hewan yang bulunya digunakan sebagai bahan pembuat pakaian wol. Bagi domba, bulu ini bisa melindungi dari hujan karena terdapat lapisan lilin di bulu mereka. Tapi jika tidak dipangkas, bisa membahayakan juga. Selain jadi beban saat bergerak, kulit mereka akan lebih lembab hingga bisa menjadi tempat berkembangnya para belatung. Memakan daging, lalu membuat domba ini stres dan sakit. Kasus paling terkenal itu adalah Shrek, si domba yang lari dari peternakan. 6 tahun bersembunyi, ia ditemukan di sebuah goa dengan bulu yang sangat lebat. Saat dicukur, Shrek ini menghasilkan 27 kg wol. Kira-kira cukuplah untuk menghasilkan 30 jaket. Itulah makanya industri pakaian wol, seandainya tidak sampai menyiksa domba, menjadi salah satu aktivitas bersifat mutual antara manusia dan domba. Manusia mendapatkan pakaian, domba bisa keluar dari ancaman belatung dan bakteri. Selanjutnya, saudara liarnya, domba bertanduk besar atau Ovis canadensis. Memiliki ciri fisik yang berbeda nih. Tidak berbulu lebat, tapi bertanduk besar dan keras. Betina dan jantan sama-sama punya tanduk. Hanya saja pada betina nih tanduknya itu lebih kecil. Dari semua jenisnya, yang di pegunungan Rocky lah yang paling besar. Saling tumbuk tanduk juga sering mereka lakukan. Kekuatan tumbukan tanduk mereka yang dihasilkan pada kecepatan 35 km per jam bisa membunuh manusia loh Pop Geng. Mereka bisa melakukannya selama berjam-jam tanpa ada yang tumbang. Tapi pernah nih terekam kamera, seekor domba yang tanduknya tersangkut di pohon dan gak bisa melepaskan diri. Kalau domba yang ini, tanduknya dipotong sebagian karena telah menyakiti wajahnya. Dan yang ini adalah kasus yang paling ngeri, di mana tanduk tersebut melengkung menembus lehernya. Vet klinik Gambia sampai harus membiusnya
agar pemotongan tanduk mudah dilakukan. Nah, seperti manusia, kuda dan keledai juga memiliki protein pembentuk kuku yang disebut dengan keratin. Bedanya, pada hewan ini proteinnya terlalu banyak, hingga membuat kuku mereka lebih keras, kuat, dan tebal. Berfungsi untuk meredam tekanan dan getaran saat mereka bergerak. Di peternakan, pemiliknya secara berkala melakukan pemotongan kuku, karena jika tidak akan terjadi masalah. Pernah loh ada seekor keledai yang kukunya sangat panjang. Karena menyusahkan si keledai, beberapa orang yang tergabung dalam tim penyelamatan akhirnya memotong kukunya sedikit demi sedikit. Dan perhatikan deh kuda poni ini. Dengan kuku memanjang spiral, ia sampai harus dibantu saat berjalan karena kerusakan pada sendi kakinya. Berasal dari Belgia, genap 10 tahun ia tidak pernah dipangkas. Tapi, setelah dipotong perlahan menggunakan gergaji, ia masih kaku dalam berjalan. Pakar mengatakan, dia sudah tidak bisa berjalan normal kembali. Wah, parah ya akibatnya kalau nggak potong kuku. Dan yang paling naas nih adalah lebah madu. Mereka memiliki alat penyengat yang terdiri dari jarum dan 2 pisau serta kantung racun. Tapi jarang menyengat kecuali saat terancam aja. Sekali menyengat, kamu bisa bengkak dan mereka akan mati. Disinilah kelemahannya. Saat menyengat, lebah tidak dapat menarik kembali alat sengatnya. Itu tertinggal di objek yang kena sengatannya. Mereka juga meninggalkan bagian dari saluran pencernaannya, otot, dan saraf. Dan ketika mereka berusaha untuk menarik alat sengatnya, perut mereka akan terbuka sobek. Duh, sedih banget ya. Selain bagian tubuh yang terlihat secara fisik, hewan juga memiliki sistem pengaturan suhu tubuh nih. Ada yang disebut hewan berdarah dingin seperti ular. Tubuhnya itu tidak bisa menghasilkan panas, maka ular mengandalkan panas eksternal. Untuk menghangatkan diri, mereka akan mengakses area hangat atau lembab atau berjemur. Sebaliknya saat dingin, mereka akan mencari tempat yang sejuk. Karena jika tidak, mereka akan kepanasan dan metabolisme akan naik, hingga membuat mereka stres dan menciptakan rasa lapar yang palsu. Hal ini sering terjadi di toko ular atau di penangkaran. Lapar palsu membuat mereka bisa memakan apa aja yang bergerak. Tapi karena mereka tidak bisa keluar mencari tempat sejuk dan tidak ada mangsa di dekatnya, maka ekor sendirilah yang dimakan. Nah, fenomena ular makan ekor sendiri sering terlihat. Ular ini bahkan melahap sampai ke perutnya sendiri. Akhirnya disimpan deh di air karena sepertinya si pemilik ingin mendinginkan suhunya. Mungkin ular ini berpikir, mending makan diri sendiri deh daripada makan teman sendiri. Ya. Nah, hewan berdarah panas memiliki sistem pengaturan suhu tubuh secara internal. Jenis ini haus energi dan didapatkan banyak dari makanan, agar otot terjaga untuk bergerak agar tetap hangat. Nah, untuk kungkang sedikit berbeda nih. Dia itu menyimpan energi yang banyak itu melalui manajemen energi alias hemat energi. Adaptasinya adalah dengan gerakan yang lambat. Nah, dari itu dia menghabiskan hidup di ketinggian pohon agar aman dari predator. Sayangnya, predator juga ada di ketinggian. Jangan lupakan elang. Dalam sebuah video bisa dilihat, kungkang begitu malas menghalau serangan elang. Dan itu berarti mati.